Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 yaitu tentang nurani berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Nasita Sunjaya. Saya Davino Fesudiano. Saya Alun Andrepan. Saya Nazila Zahra. Saya Sumi Sitianisa. Saya Naila Rahmadini. Kita mampu untuk berpikir secara rasionalitas. Lalu apa yang dimaksud rasionalitas itu? Rasionalitas adalah cara kita untuk memilah dan memilih segala informasi yang ada. Sebagai contoh, kita hidup di zaman modernisasi. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang bersifat false. Maka dari itu pentingnya dari berpikir kritis ini adalah kita mampu memilih mana informasi yang menurut kita benar dan menurut kita yakin. Untuk apa? Untuk kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya yang memerintahkan manusia untuk sentiasa berpikir kritis. Silakan. Jadi pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liuli albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ibu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, untuk bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimanakah dengan Musa. Dijawab itu menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sempak serta menghidupkan sekarang dan kekurangan dalam berpikir kritis. Setelah kita melihat pemerintah asbabun dan hakikat dalam kaidah berpikir kritis, berikut ada beberapa hal yang menjadi keuntungan dan kita berpikir kritis. Pertama, dalam menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Ketiga, menemukan jawaban dari penciptaan alam konteks kehidupan bermasyarakat maupun mengetahui dekat dengan Allah SWT. Oleh sebab itu, marilah kita mulai mencoba berpikir kritis dari hal-hal kecil dalam kehidupan. Dengan hal-hal kecil tersebut, kita dapat sedikit demi sedikit memahami konteks secara dalam berpikir kritis. Nah, sebagai umat manusia seharusnya kita lebih kooperatif dalam bersosialisasi, dan begitu kita dapat lebih mudah bermasyarakat. Berpikir kritis juga salah satu hal yang dapat membuat kita lebih mudah dalam masyarakat. Karena dalam berpikir kritis kita bisa lebih memahami Pertanyaan dari Teddy, yang pertama, apa itu ulul albab? Ulul albab. Jadi, ulul albab itu orang yang mempunyai akal atau jelaskan dalam buku tersebut bahwa sebenarnya ulul albab adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu dari kata uli atau yang memiliki arti berarti memiliki, dan al-albab merupakan kata jamak dari lub yang artinya saripati atau isi sari, sehingga dapat disimpulkan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang memiliki saripati istimewa, yaitu skala atau rasio. Kemudian ciri-ciri ulul albab. Ada beberapa ciri-ciri ulul albab. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan sikap berpikir kritis untuk diri sendiri dan juga orang lain. Sebagai contoh, kita menyebut kembali tentang forum diskusi. Katakanlah saya menjadi pemimpin dalam forum, berpikir dengan fakta yang ada. Lalu ketika kita berhasil meyakinkan orang lain dengan fakta yang kita berikan. Tadi kan Islam mengajarkan umatnya untuk berpikir kritis. Kalau iya,
Lantas mengapa sampai sekarang masih banyak orang Islam Saat Rasulullah SAW sedang bermunajat dan membaca Al-Quran, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu sampai menangis hingga air matanya turut membasahi ikat pinggang beliau. Kemudian setelah selesai sholat, air mata Rasulullah SAW masih bercucuran saat beliau duduk untuk membaca zikir. Hingga lantai tempat duduknya tersebut juga ikut basah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.